Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6360, Ye Xiancheng yang penuh kasih sayang. Dasar binatang kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Ibu Ye Xiancheng menggertakkan giginya dan berharap dia bisa memakan Song Yun hidup-hidup. Lagi pula, perkataan Song Yun tidak diragukan lagi mengakui hubungannya dengan Chu Feng, terutama frasa nenek kami, yang mengungkapkan bahwa hubungan mereka lebih dekat dari yang diharapkan orang. Tuan Keking, apa maksudmu sekarang? Ye Xiancheng yang juga bereaksi, ekspresinya berubah total. Ekspresi tidak percaya tetapi harus menerima kenyataan sebenarnya membuat orang merasa sedikit kasihan. Namun Song Yun tidak setuju. Saudaraku Chu Feng dan aku sama-sama membutuhkan kekuatan formasi ini. Ye Xiancheng, jika kamu menuruti perintahku dan memberikan kekuatan formasi ini kepada saudaraku Chu Feng, kamu dapat terhindar dari rasa sakit fisik. Jadi, kau di sini untuk formasi ini. Mendengar ini, Ye Xiancheng memberi hormat pada Chu Feng dengan tinjunya terkepal. Kamu hebat. Aku hanya mendengar bahwa kamu punya bakat dan kemampuan yang hebat. Aku tidak menyangka kalau kemampuanmu dalam memanfaatkan wanita begitu luar biasa dan menakjubkan. Ye Xiancheng bersikap sarkastik, penuh kecemburuan dan kemarahan, tetapi Chu Feng tidak dapat menyalahkannya. Ketika dia mengatakan ini, matanya sudah dipenuhi air mata, seolah-olah dia benar-benar patah hati. Anda salah paham. Ini bukan eksploitasi, tetapi saling membantu. Chu Feng mengoreksi. Ya ampun, kedengarannya bagus. Bukankah itu hanya memanfaatkan? Tapi sejujurnya, aku tidak menerimanya, kata Ye Xiancheng. Hah? Chu Feng tidak mengerti sejenak. Baik dari segi penampilan, kemampuan, maupun latar belakang, aku lebih unggul darimu. Tentu saja aku tidak akan mengaku kalah. Pada titik ini, Ye Xiancheng menatap Song Yun dan berkata, apakah kamu salah paham tentangku? Aku benar-benar ingin membantumu dan tidak pernah berpikir untuk memanfaatkanmu. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Bermain kartu emosional tidak berhasil untukku. Song Yun menatap Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah kamu akan melakukannya atau haruskah aku melakukannya? Chu Feng mengerti apa yang dimaksud Song Yun. Bagaimanapun, ini masih merupakan tempat asal Ye Xiancheng. Rencana mereka adalah menyuruh satu orang memasuki pusat formasi dan menggunakan harta yang telah disiapkan Song Yun sebelumnya untuk memblokir kekuatan formasi untuk mencegah Ye Xiancheng menekan mereka dengan kekuatan formasi. Pada saat ini, Song Yun sudah berdiri di tengah formasi. Aku akan melakukannya. Chu Feng menyatakan sikapnya. Biarkan dia berurusan dengan Ye Xiancheng. Begitu dia selesai berbicara, Song Yun mengaktifkan kekuatan harta karun itu, dan dalam sekejap, kekuatan aneh itu memenuhi seluruh formasi. Semua orang dapat merasakan perubahan dalam formasi ini. Formasi pemblokiran, ternyata kamu sudah mempersiapkannya sebelumnya. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Bagaimana aku memperlakukanmu dengan buruk? Ye Xiancheng menanyai Song Yun, matanya penuh kebingungan. Chu Feng, lihat matanya. Dia terlihat sangat sedih, tidak rela, dan sangat menderita. Mengapa aku merasa orang ini tidak berpura-pura? Apakah dia benar-benar ingin membantu Song Yun? Suara Egi bergema di telinga Chu Feng. Entah aktingnya bagus, atau dia benar-benar ingin membantu Song Yun, tapi, bagiku, itu terasa nyata, kata Chu Feng. Namun, dibandingkan dengan Chu Feng dan Egi yang sedang menonton pertunjukan, Song Yun, orang yang terlibat, tidak tergerak oleh pertanyaan Ye Xiancheng yang penuh kasih sayang dan kesedihan. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng dan berkata, Saudara Chu Feng. Dia mendesak Chu Feng untuk bertindak cepat. Maaf, aku sangat membutuhkan formasi ini, kata Chu Feng. Alasan dia meminta maaf adalah karena itu adalah ide Song Yun agar keluarga Ye menangkap neneknya. Menurut Song Yun, neneknya memang dicurigai membunuh tetua klan abadi Ye. Menurut logika normal, perilaku klan abadi Ye sebenarnya bisa dimengerti. Jika tebakan Song Yun benar, klan abadi Ye ingin menggunakan Song Yun sebagai tumbal. Sebagai teman Song Yun, Chu Feng memiliki alasan yang sah untuk mencari keadilan bagi Song Yun.
Tetapi jika Song Yun salah paham terhadap Ye Xiancheng, maka sebenarnya mereka salah. Merasa menyesal? Mengapa kamu minta maaf? Tanya Ye Xiancheng. Saya ingin meminjam kekuatan formasi ini. Begitu Chu Feng mengatakan ini, senyum aneh muncul di wajah sedih Ye Xiancheng. Bum bum bum. Tiba-tiba, aura emas agung dilepaskan dari tubuh Ye Xiancheng, memenuhi seluruh aula dalam sekejap. Pada saat ini, wajah Song Yun juga berubah drastis. Baik dia maupun Chu Feng merasakan penindasan yang amat kuat, penindasan yang melebihi penindasan seorang dewa sejati. Kekuatan ini begitu kuat hingga tak ada bandingannya dengan kekuatan dewa-dewa biasa. Tak lama kemudian, dalam nyala api keemasan itu, tampaklah sepasang cahaya yang menyerupai mata, seakan-akan ada banyak sekali jiwa yang tersembunyi di dalam nyala api itu. Dan mereka juga merupakan sumber kekuatan yang dahsyat ini. Kalian meremehkanku, Ye Xiancheng. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menghadapiku hanya dengan menguasai kekuatan formasi penindasan? Ye Xiancheng berkata dengan dingin. Bum bum bum. Akan tetapi, pada saat ini, api hitam tiba-tiba menyembur keluar dari samping Chu Feng dan benar-benar mendorong api emas itu kembali dari sekitar Chu Feng. Jika diperhatikan lebih teliti, itu adalah gerbang roh dunia yang muncul di samping Chu Feng. Kemudian, sosok Egi juga berjalan keluar dari gerbang alam roh. Pada saat ini, Egi terus-menerus mengeluarkan aura hitam dari tubuhnya, dan sebuah tanda muncul di dahinya, yang merupakan tanda jiwanya. Ya ampun, indah sekali. Saat Ye Xiancheng melihat Egi, dia tidak terkejut dengan aura hitam yang dilepaskan Egi, tetapi kagum dengan kecantikan Egi. Mata yang awalnya patah hati, kini bersinar lagi. Kemudian dia menatap Chu Feng. Ini, apakah ini roh duniamu? Tanpa menunggu jawaban Chu Feng, Ye Xiancheng menghela napas lagi. Apakah kamu bunga persik di kehidupan sebelumnya? Hah? Chu Feng bingung dengan pertanyaan itu. Kenapa? Kok kamu beruntung banget sih dalam hal percintaan? Tidak hanya para tetua tamuku memanggilmu saudara, tetapi kamu juga memiliki roh dunia yang begitu indah. Bukankah dunia ini terlalu tidak adil? Apakah orang ini sakit? Egi pun terdiam. Karena situasi saat ini, jelas bukan saatnya untuk menyesali hal-hal ini. Tetapi pada saat ini, Ye Xiancheng benar-benar mengambil api emas itu kembali ke dalam tubuhnya. Melihat ini, Chu Feng segera menatap Egi. Egi, hentikan dulu. Mendengar ini, Egi menyingkirkan aura hitamnya, dan tanda jiwa di dahinya juga menghilang. Tetapi saat energi hitam kembali ke tubuhnya, dia menjadi sesak napas dan wajahnya kehilangan warna kemerahan seperti sebelumnya, menjadi pucat menakutkan. Hal ini membuat Chu Feng merasa sangat tertekan. Hal ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dapat dilihat bahwa konsumsi kekuatan jiwa yang digunakan sangat besar. Aduh, sepertinya cara itu cukup membebanimu. Gadis, mengapa kamu melakukan ini? Aku tidak melakukan apapun pada Chu Feng. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa berurusan denganku tidaklah semudah itu. Itu saja. Ketika Ye Xiancheng berbicara kepada Egi, terlihat jelas kesedihan di matanya, seolah-olah dia dan Egi mempunyai hubungan yang istimewa. Akan tetapi kekhawatirannya itu membuat Egi merasa jijik, lalu melotot tajam ke arahnya. Namun Ye Xiancheng tidak setuju, dan menatap Chu Feng. Mari kita bicarakan persyaratannya. Syarat apa? Tanya Chu Feng. Faktanya, Chu Feng tidak lagi memiliki keyakinan di hatinya saat ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh Ye Xiancheng sangat aneh. Itu tidak ada hubungannya dengan garis keturunannya sendiri, tetapi itu juga bukan formasi pelindung. Itu lebih seperti kekuatan yang tersimpan di tubuhnya. Chu Feng menduga bahwa itu pasti warisan abadi. Penjaga mimpi buruk Chu Feng tidak efektif terhadap metode khusus ini, jadi dia hanya bisa bertarung secara langsung. Tetapi penggunaan kekuatan jiwa Egi benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi. Tentu saja bukan tindakan yang bijaksana untuk saling berhadapan secara langsung. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.